Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali muqtahimi ya habibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabb. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Baik, setelah baca Al-Waqi'ah, Al-Mulk dilanjutkan dengan ratib. Sekarang kita lanjutkan ngaji. Namun malam ini ntar nih selesai ngaji saya mau ke Kudus langsung ke Solo. Lu katanya duit sayurnya habis, udah maju. Udah perempuan sini maju, ayo. Kan 3 dapur sekarang. Duit mulu lu ya. Nih perempuan yang datang duluan, pakai gue dulu. Nih lu gue tambahin gocap. Lu ponakan gua ini, ya enggak? Nih. Lu sono lu mau minta tambahin. Lo kok habis duit gua? Nih lihat pego tuh Pak Gino, duit amal saya kasihin ya, tapi saya kantongin. Maka kalau saya dituduh orang Pak Ustadz kalau dapat duit amal dikantongin, saya nggak marah. Emang saya kantongin Dun, nah baru saya kasih kan gitu lah, iya kan. Baik, jadi besok malam Kang Ustadz tanam, kalau sempet ya tolong diisi ya, sekali ya, paling saya nggak lama lah, paling ke Kudus, ke Solo, ke Sragen, karena ya mau inilah Pak Deanto itu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian halaman 45, benar. Kalau saya halaman 178. Wasta'in ala husnit tadabburi wa tafahumi li ma'anil Qur'ani bi husnit tartil. Wa ta'anni fi hali tilawatihi wa mujanabatil ajalati wal hadramati. Wasta'in, dan mintalah pertolongan siapa kamu, mohon pertolongan kepada Allah, ala husnit tadabburi, atas bagusnya merenung, watafahumi, dan memahami. Tu tafahum, tadabbur, itu pentingnya belajar kalian ngapalin sorob. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan. Tadabbara ya tadabbaru, tadabburan. Nah, kalau kalian nggak hafal sorob itu ya puyeng ngajinya. Kan ada rumusnya. Gitu loh. Maka tolong itu diperhatikan Kang Fahmi. Hafalannya termasuk ubed. Lu kudu tobat, bet. Tobatnya nasuha, jangan tobat sambel lu, ya. Bihusnit lima'anil Qur'ani, terhadap makna Al-Qur'an. Nah, itu ma'ani, jamaknya mufrad dari makna. Bihusnit tartili, dengan membaguskan tartil dalam membaca Al-Qur'an. Tartil itu apa? Tartil itu membaca Al-Qur'an dengan ketentuan-ketentuan makhorijul huruf, sifat-sifat huruf, ketentuan-ketentuan taj, itu tartil. Wa ta'anni, dan slow,
pelan-pelan, jangan ngebut. Tuh Rizky dengerin. Rizky itu Rizky apa namanya? Rizky yang tengah itu Rizky siapa namanya? Rizky Panjul. Denger gak? Ini kalau baca waqiah ngebutnya kayak orang lagi nggak nahanin perak. Wah elo, tidak waqatul itu apa itu? Lu ya kan? Jangan begitu. Ta'anni, ini kan tahu ilmunya nih. Slow, pelan-pelan. Fi hali tilawatihi, dalam keadaan membaca Al-Quran. Tilawah dihayati. Itu Quran akan menjadi obat. Tuh. Siapkan mentalitas kita, siapkan rohani kita, siapkan hati kita untuk dituangkan, digerojok dengan hidayah Allah. Loh, Quran itu kan hidayah. Tapi kalau pikiran kita, hati kita ibaratnya nggak menerima, nggak membuka diri untuk itu, ya Quran ujung-ujungannya malah bukan masuk hidayah, laknat bisa terjadi. Kan ada dalam satu hadis, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Udah Anik jangan main HP mulu. Banyak yang baca Al-Quran, tapi Quran justru malah melaknatnya. Padahal dalam ayat dinyatakan oleh Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kan gitu. Kami turunkan Al-Quran ini adalah merupakan obat dan rahmat sebagai kaum yang beriman. Tapi kalau Quran dibacanya tidak mengikuti aturan yang Allah mau. Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Suci. Melalui malaikatnya juga, panglimanya malaikat, Ruhil Kudus. Roh Kudus yaitu malaikat Jibril. Diturunkan kepada ibaratnya manusia pilihan yaitu Nabi Muhammad. Lah kok kita nggak mempersiapkan diri untuk itu? Itu ibaratnya kedatangan emas, tapi kalau orang itu nggak tahu kalau itu emas. Coba kalian ngasih sama Aal itu, dikasih emas, biar sekilo kok dibuang sama dia. Bukan emas ini nggak berharga, berharga sekali. Namun kondisi yang menerima tadi tidak memahami mulianya sesuatu yang diberikan, maka tidak berarti apa-apa. Maka penting secara mentalitas, secara psikologis kita siap membaca Al-Quran, ya siap untuk mendengarkan perintah larangan yang ada dalam Al-Quran. Itu Quran bisa sebagai obat. Kalau ada orang kesurupan dibacain Quran, bukan jinnya pergi, bukan jinnya lari ya, malah nambah gigi. Coba ngeruqyahnya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak. Dari awal. Alif lam mim. Dzalikal, itu nyampe 15 ayat aja. Lah setan itu udah kepanasan. Itu buktinya ngaji ada yang kepanasan langsung tidur matanya. Udah begini. Ayo diangkat kepalanya, cuci muka. Suruh cuci muka. Kasih tahu ger. Cuci muka biar gak ngantuk. Nah, cuci muka ayo. Nggak boleh tidur ngaji mah. Ya, salah dewek. Siang suruh tidur kagak mau, ya. Giliran ngaji dilarang tidur. Lah, kan begitu. Wa mujanabatil ajalati, dan menjauhi tergesa-gesa. Wal hadri al hadri ya sama. Buru-buru itu sinonim itu. Wal hadromati kalau salah bawahnya ada Kang Anam. Ya iya kan, sinonim ataf tafsir itu. Hadromah itu maksudnya yang ngebut. Maksudnya ngebut bacanya nggak ada tadabbur tadi, nggak ada merenungkan. Coba kalau kita baca Quran kok sambil direnungkan. Kalau kaitannya ayat-ayat yang janji-janji atau namanya tabsyir gitu kan. Kan Quran diturunkan kan basyiron wa nadhiron kan gitu. Kita membaca ayat kaitannya bahas masalah kenikmatan surga. Maka bisa senang kita. Kan gitu. Kalau kita baca ayat kaitannya neraka, kaitannya azab kubur, seperti waqiah itu kan idza waqa'atil waqiah.
Kan membahas masalah kiamat kan. Laisa li waqa'atiha kadzibah. Waktunya hari kiamat enggak didustakan lagi. Dan lain sebagainya. Wah, bisa nangis kita. Tuh. Waqad waradan nahyu an dzalika. Waqad warada dan betul-betul telah wurud datang dalam hadis an dzalika tentang itu larangan mujanabatul ajalah wal hadri wal hadrumah. Akni anil hadhi wal hadrumah. Wa huwa dan bermula al hadhu wal hadrumah. Ibaratun itu ibarat itu tetembungan ungkapan gambaran anil isti'jali dari ngebut membaca Qur'annya gerusa-gerusu. Watarkit tartili dan meninggalkan tartil. Al ma'muri bihi yang diperintahkan apa bihi dengan dengan tartil. Kalau mau lebih jelas begitu. Watarkit tartili dan meninggalkan tartil yaitu tartil. Nah, gitu loh. Itu namanya alnya isim mausul badal daripada apa itu tartil? Yaitu tartil, makmuri yang diperintahkan itu makmur itu namanya silah. Wasifatun sorikhatun silatuan wa silatual wa kaunuhu apaan terusannya? Wasifatun sorikhatun silatual wa kaunuha apa terusannya Santi? Ya Allah. Nggak ada yang ngapal. Yang ngapal gocap lah. Habis duitnya tadi gue bagi udah. Lah ya kan. Qala Allah Ta'ala telah berfirman siapa Allah Ta'ala li rasulihi terhadap rasulnya Allah alaihi salatu wassalam warattilil qur'ana tartila. Itu dalam surah Al-Muzammil itu kan warattil dan tartilkanlah siapa kamu. Maksudnya tartil itu tadi membaca Quran nggak terlalu ngebut, ya kan? Sifat hurufnya juga benar, makharijul hurufnya juga benar. Makhraj ghairil, ya kan? Umpamanya ghain, jangan khairil. Lah kalau ghairil bukan, lah kalau khairil ya baik, kan begitu. Nah kan beda lah. Ghairil dengan khairil maghdu ya kan beda. Antara ghain dengan kha. Kalau itu namanya makhraj. Makhraj itu tempat keluar. Kharaja yakhruju, khurujan wa makhrajan fa huwa kharid wa dzaka makhraj ukhruj la tahrud makhrajun. Oh. Nyambung kan? Masih ngantuk si Al? Bagi-bagi duit ntar nih. Berkat banyak dalam noh. Makan tenang aja, ya enggak? Besek ada 5. Masya Allah ya. Habis ngantuk mulu dia pikirannya makan mulu santri itu mah. Itu surah Muzammil. Diapalin surat Muzammil juga sama kalian. Nah, itu kalau ukurannya begitu aja, Muzammil apa enggak? Enggak, Pak. Udah hafalin. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan saqila inna nasyiatal laili ashaddu wa ta'awwaq wa muqila inna laka fin nahari sabhan tawila wa dhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wa dharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila inna ladaina ankala wa jahima wa du'ama dha ghusati wa adzaban alima dan seterusnya. Enggak ada yang nyambung. Santi hafal 200.000 nih. Nih siapa? Astrid. Kamu hafalannya masih dijaga enggak? Berapa juz kamu hafal? 6. Juz apa aja? Juz Al-Buqat, juz Jambu sama Lamelan ya. Loh itu penting menjaga hafalan, enggak boleh. Nih perhatikan, semuanya yang udah pernah hafal surat Yasin enggak boleh dilupakan. Nanti ada panduannya. Lah terus cara tidak lupa gimana? Murojaah terus. Lah kalau santri yang seperti itu enggak bakalan ada waktu untuk main-main bola kayak Ubed. Makanya lu harus tobat nasuh, enggak boleh tobat sambel lu. Lu kalau mau merubah
masa depan lu rubah dari sekarang. Lah begitu. Surah Muzammil nggak hafal, surah Waqiah nggak hafal, surah Al-Mulk nggak hafal. Lu santri-santri apa kalau seperti ini? Bisa dipahami kan maksudnya? Yasin nggak hafal. Hafal Pak Yasin, Yasinnya doang. Lah iya kan? Oh. Mudatsir itu apalah? Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir dan seterusnya. Itu supaya lancar apal ya kan tiap hari dibaca. Bahkan kalau sebenarnya enggak hanya setiap malam Jumat. Karena malam Jumat itu kan Sayyidul Ayyam, ya kan? Surat Yasin dibaca, Al-Kahfi dibaca, ya kan? Termasuk surah Al-Muzammil tadi dibaca, Al-Waqiah dibaca, Al-Mulk juga dibaca, serta amalan-amalan rutin yang setiap hari udah menjadi wiridan kita. Itu harus dijadikan, maksudnya mewajibkan diri kita, walaupun ini sama agama nggak diwajibkan, tapi kita mewajibkan diri kita setiap malam Jumat ya baca Yasin kan bareng-bareng habis maghrib, iya kan? Nanti selesai acara ngaji, makan dan lain sebagainya, kan masih ada waktu. Nah, untuk buat baca Al-Kahfi. Jangan Qur'annya nggak pernah dibaca. Quran aja minta berebut kayak Al begitu. Bisa baca kagak. Nah, ini yang tadi saya maksud. Banyak orang yang mempunyai Al-Quran, tapi Al-Quran hanya buat pajangan. Dibuat begini. Ayat kursi ditulis ribet banget bacanya. Katanya khot. Iya enggak? Surat Yasin diukir, wah indah. Begitu indah buat jimat doang. No, buat pajangan. Iya enggak? Dibaca kagak. Lah timbang ayat kursi kalau timbang buat pajangan doang, ya masih bagus sih. Daripada pajangan menjangan ya. Ya menjangan kok enggak salah-salah amat. Lah ini yang sebenarnya apa namanya? Apa ini, Gus? Ya menjadi akhirnya gampang. Quran buat jimat. Ya enggak? Ya bukan salah, bukan. Saya enggak menyalahkan, enggak. Cuman Quran itu kalau dibaca, diamalkan kan keren. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudatsir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dengerin Al. Wa thiyabaka fatahhir. Jangan hanya dibaca. Wa thiyabaka fatahhir, wa thiyabaka fatahhir. Pakaian kamu cuci. Jorok enggak pernah membersihin bajunya. Lihat tuh, ngantuk mulu. Lingkungannya kotor, diem aja. Ditulis an-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah pangkal daripada tulisannya doang. Tapi dipraktikkan kagak, termasuk perempuan. Kemarin saya ngeliat siapa? Ya ketahuan mondar-mandir lalu lalang, gada gidik. Apalagi? Lalu lalang, mondar-mandir, gada gidik, putar-puter. Nah ya, ada sampah itu nggak mau mungut. Loh ini bagaimana mau alam mau kontribusi sehat sama kita? Oh ini buktinya. Lah pengen bukti tiap hari kok pun pernah lihat Bang Midun, Pak Thalib ya, tiap hari saya nyodokin aja kotnya nggak. Oh kayak nggak ada kerjaan aja mainan. Nggak ada kerjaan, itu justru kerjaan yang tidak mendatangkan gaji. Loh iya kan? Nah ini menerapkan ayat kaitannya wasiyabaka fatahhir, ya jangan diartikan pakaian semata-mata lah. Ya termasuk sifat, karakter. Begitu caranya. Al denger gak? Lu udah lapar? Udah Kang, ambilin berkat di dalam kamar saya satu. Terus sono mojok makan, terus tidur. Daripada ribet, ya gak? Nah itulah kinyang badur. Ya, asal perut kenyang, maunya tidurnya gak? Jadi kasih semua Kang, tuman nantinya. Ono kok bangunin, nggak boleh tidur. Bangunin Bar, maju. Udah wake up. Nggak boleh pokoknya sekarang nggak boleh tidur ngaji mah. Kalau kemarin saya masih toleransi alias telur asin, ya nggak?
Sekarang udah nggak ada toleransi, ngantuk cuci muka. Lo begitulah, masih ngantuk cuci pantat. Nah baru, lo gitu loh. Iya Gus, sedekah ini sekarang ini udah banyak orang yang pada salah kaprah. Ujung-ujungannya ya begitu tadi. Quran hanya buat jimat aja, buat bukan salah bukan. Ini maaf nih kiai saya itu kadang-kadang kritikus sejati. Bukan kok anti sama itu enggak. Tapi memang benar-benar bu ngapain orang puasa Dalailul Khairat itu loh, sampai pernah ada santri. Saya masih ingat namanya, teman saya namanya Kang Salim, itu orang Jepara. Dikritik sama kiai saya itu sampai puasa Dalailnya itu dibatalin. Orang udah puasa mulu pengen sekti. Orang manusia itu fitrahnya itu kan ya memang dicubit ya sakit. Justru orang kalau dicubit nggak sakit emang pengen jadi batu. Udah ada gituin udah dibatalin puasanya. Ini pengkritik maksudnya. Dibaca bagus Quran. Ya kan? Bukan kok salah, cuman setelah Quran itu dibaca, dipahami, direnungi, baca itu sambil renungan. Ini kue apa namanya? Ngomong nggak, Patir? Udah sono beli. Saya nggak ngelarang, kalau mau beli sono biar melek. Lah iya kan? Tuh jelas ya. Makanya kudu jeli. Walamma wasofat Ummu Salamata, dan ketika telah mensifati siapa Ummu Salamah wa ghairuha dan lainnya Ummu Salamah minas sahabati, nyatanya dari sahabat radhiyallahu anhum, qiraata Rasulillahi, pada qiraahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasofu maka mensifati siapa Ummu Salamah wa ghairuha qiraatan, pada bacaan murattalatan yang ditartilkan, mufassaratan yang ditafsiri, harfan dengan huruf satu huruf. Kalau saya ada catatan kaki panjang sekali. Al hadis akhrajahu at-Tirmidzi fi kitabi fadhailil Quran babu maja'a fi man qara'a harfan minal Quran malahu minal ajri, wa Abu Dawud fi kitabis shalah bab istihbabi tartil fil qiraah, wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Udah semuanya ada. Ini kritik buat kita semua. Ini kalian santri-santri perempuan kok sama. Kalian itu miskin kitab, miskin referensi. Ya, supaya kalian bisa membangun mindset bagaimana privat library. Ngerti gak? Maktabah saksiyah. Kalian mana? Dengerin. Perpustakaan pribadi. Kembar, orang dibangunin. Cuci muka. Ngantuk mulu ya. Kalian kadang saya perhatikan, termasuk dia ini. Suruh beli, saya bagi duit itu loh, buat jajan. Bajunya nggak mau dicuci, kenapa? Duitnya buat jajan daripada buat beli sabun colek, buat beli ini malah buat jajan. Nah, itu seperti itu. Itu fakta. Kalau saya dulu, perhatikan anak-anak, saya dulu seusia kalian, nyari pasir, nyari batu di kali, dapat duit, teman-teman saya pada jajan, saya mah enggak. Ini serius, bukan saya bohong, bukan. Kalian boleh tanya sama teman-teman saya yang, ya apalagi itu kan ada Ani. Saya dari dulu emang nggak hobi di bang jajan lah, di bang makanan-makanan seperti itu mah apa? Yang ada malah penyakit, kan begitu. Saya beliin buku, dan itu kitab-kitabnya sampai sekarang masih ada. Saya nggak demen jajan yang nggak karuan, apalagi jajan-jajan yang sifatnya banyak bahan pengawet itu, penyakit yang ada. Udah makan nasi yang kenyang, lauknya TST, tahu sama terong, tempe sama terong, ya udah itu aja udah sehat. Ya, minum nggak ribet-ribet, saya nggak pernah minum air aqua, nggak pernah. Minum air kerak itu dikasih air anget-anget udah diangkat minum, buru-buru pakai gelas, ya nggak dikokop digigir ini loh, ngerti nggak? Nggak pakai manja, jijik, alah dunia pesantren itu memang seperti itu.
Kang Anam pernah begitu apa enggak? Itu dunia pesantren saya seperti itu. Ya enggak? Puru-puru pakai gelas, ya ilah ilah, kagak ada. Ngopi kagak pernah. Duit dari mana beli kopi? Loh, kita tahu diri. Orang miskin ya tahu diri. Kan begitu. Nah, kalau punya uang justru malah dibelikan buku. Buku-buku bacaan. Supaya kalian kembali back to nature. Quran itu diturunkan ayat pertama adalah Iqra. Bacalah supaya ini perhatikan, dengerin biar perempuan kok nggak ngobrol mulu nih, pipi juga nih, dengerin. Kenapa? Karena sekarang cinta baca itu udah sirna. Nggak ada santri yang takut deres mutolaah. Saya sekarang kalau malam perhatikan, saya mutolaah terus. Apalagi Al-Kaprawi itu kan kitab aneh bagi saya. Karena saya dulu nggak pernah ngaji kitab Al-Kaprawi. Nggak pernah. Asmawi saya nggak pernah ngaji. Muhtasar Jiddan saya nggak pernah ngaji. Tapi saya dapat ijazah umum dari kiai. Saya ngaji Alfiyah Ibnu Malik. Sarahnya Ibnu Malik itu Ibnu Akil. Saya dijajahkan semuanya sama kiai. Termasuk An-Nasoihud Diniyah. Saya nggak pernah ngaji. Ini supaya catatan buat kalian. Nah, kuncinya sudah kita tahu. Terlebih-lebih syukur-syukur nanti kalian ada waktu, ada punya rezeki, ikut ngaji pasaran pesantren. Pesantren ngaji kilat itu loh, bulan puasa. Tujuannya apa? Tabarukan nyari sanad. Yang penting satu kuncinya. Nahwu sorob kalian kuasai. Ini suatu saat saya akan hadirkan, nah ini beliau lagi tahun nyimak ini. Ajengan Cep Heri Sarifuddin ini. Yang Alia Musa taruh di sana. Cuman kan karena bentrok sekolahnya di Mekarsari. Nah, beliau termasuk alumni Cipasung. Alim. Beliau mempunyai metode cepat cara menguasai nahwu sorob. Ntar kapan-kapan ya doain aja ada rezekinya. Amin. Nah, kalian yang anak-anak nanti ada program 5 jam. Cara baca cepat, baca kitab dan lain sebagainya. Gak apa-apa Kang, nanti madrasah diniyah itu kita kombinasi seperti itu. Maka kalian harus tadi supaya tafahum, supaya tadabbur, supaya Quran ini merupakan hidayah untuk kita, hati dan pikiran kita juga harus kita siapkan. Kita ini siap untuk menerima itu. Bisa dipahami maksudnya? Bukan saya nggak mau beliin kalian motor, terus Scoopy saya nganggur. Siapa yang ngapal Alfiyah tuh ambil Scoopy saya. Udah serius. Buat saya sayembara tuh. Ayo yang ngapal Alfiyah, apalin Alfiyah Ibnu Malik. Dan saya tidak merasa rugi saya ngasih Scoopy. Lah iya kan? Enggak apa-apa. Maka itu sebagai motivasi. Lah baca itu loh yang kalian itu malas semuanya. Maka harus nih. Oke, kita lanjut ntar. Dikit banget dapat ngajinya. Wa qad qala, dan sungguh betul-betul telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, yuqalu liqari'il Qur'an, dikatakan liqari'il Qur'ani bagi orang yang baca Quran, apa iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilata inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan untuk orang yang membaca Quran, iqra, bacalah siapa kamu, warqa dan apa Kang, naik ya, naiklah siapa kamu, naik derajatnya maksudnya, warattil, dan tartilkanlah siapa kamu, kama kunta, sebagaimana ada siapa kamu, turattilu, itu membaca tartil siapa kamu pada Al-Quran fid dunya, di dalam dunia. Fa inna manzilataka, maka sesungguhnya kedudukanmu itu ingda akhiri ayatin, ketika pada akhirnya ayat, takra'u, yang membaca siapa kamu, ha pada akhir ayat. Wa qala ba'dul ulama rahimahumullahu ta'ala, adadu duroji, awas harokatin kalian, azka, halo, why you cry, ngantuk,
Ngantuk bahasa Inggrisnya apa? Why you sleeping? Wah gitu kan. Bangun, tidur lagi. Ini darojah nih. Darojatun. Jamaknya durojun. Nah gitu loh. Adadu duroji. Mana tadi? Adadu durojil jannati bi'adadi ayil Qur'ani. Bermula hitungan anak-anak tangga yang ada di surga itu bi'adadi ayil Qur'ani, dengan hitungan ya ayat itulah. Ayat-ayat Al-Qur'an. Fatakunu, maka jadi apa manzilatuman, kedudukannya orang yaqra'ul Qur'ana, yang membaca siapa man Al-Qur'ana pada Qur'an, kullahu ya semuanya Qur'an, ada itu fi a'la darajatil jannati, di dalam paling tinggi-tingginya derajat-derajat surga. Intaha telah lampung apa qaulu ba'dil ulama bimaknahu. Maksudnya apa? Kita membaca Al-Qur'an udah nggak usah tertuker. Aska ngantuk ya. Kalian beramal, mau dinilai orang, mau dilihat orang atau enggak, yang Quran yang kita baca banyak sedikitnya itu nanti balasannya ada. Nggak usah wah rajin, emang apa? Oh no, ada orang konglomerat datang ya, siapa tahu datang nanti ngasih angpau apa? Nggak ada. Jelas maksudnya? Hei, 1, 2, 3, 4 sama al tadi. Lu ngantuk juga? Lah iya kan? Ngantuk mulu ya. Maksudnya begini. As-sawab yang kemarin saya sampaikan, as-sawab ala qadri ta'ab. Orang baca Quran sedikit, ayat yang dibaca dikit, ya otomatis akan mendatangkan pahala yang sedikit. Walaupun sedikitnya itu kan berlipat-lipat ganda. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan ini, fatakunu manzilatu man yaqra'ul Qur'ana kullah. Jadilah kedudukan orang yang membaca Quran semuanya. Quran dibaca sampai khatam. Tempatnya dia adalah fi a'la darajatil jannah, di derajat yang paling tinggi-tingginya surga. Dan ini perhatikan, umpamanya nih, ya pangkat-pangkat tangga yang ada di surga, umpamanya nih, ini buat gambaran aja. Ini tangga nomor 1, ini tangga nomor 2, ini tangga nomor 3, ini tangga nomor 4, 5 dan seterusnya. Umpamanya orang yang ada pada tangga yang paling bawah itu tidak bisa naik ke tangga berikutnya. Ini gambarannya tangga-tangga di surga. Makanya di tangga dasar dia itu udah bagus. Kalau saya mah di surga mah mau diemper kok jadi. Kita nggak usah mimpi yang mulu-mulu. Kalau orang yang ada di tangga dasar pengen ketemu sama orang yang ada di tangga atasnya, dia nggak bisa. Karena makomatnya beda, tingkatannya beda. Lah terus bagaimana? Yang ini turun kemari. Yang di atas ini bisa turun ke tangga yang paling bawah, tapi yang paling bawah nggak bisa naik ke atasnya. Di sini bisa kemari, tapi nggak bisa kemari lagi. Paham nggak maksudnya? Itu tergantung kadar yang kita torehkan, yang kita lakukan di dunia ini. Maka jangan takut ketuker amal kita. Berbuat baik walaupun itu kadang-kadang nggak dianggap sebagai bukan kebaikan. Nih cuma lihat sampah kotor di sajadah, jangan cuek, pungut, taruh dalam kantong kita, ntar buang tempat sampah. Gitu loh maksudnya. Sekecil apapun perbuatan, bahkan itu nggak dinilai oleh manusia, itu di mata Allah akan mempunyai nilai tersendiri. Dan kalau amal nggak usah pengen dinilai sama orang, udah sembunyi-sembunyi aja udah. Bodoh amat mau dinilai orang kayak mau kagak kayak. Yang kita pandang, yang kita hadirkan adalah Allah. Kalau motivasi kita beramal itu Allah, bukan karena pujian, bukan karena ingin di macam-macam lah umpamanya, maka pasang surutnya itu akan stabil. Kalau kita ingin
beramal kemudian pengennya dipuji orang, kemudian nggak ada yang muji, ya berhenti kita beramal. Tapi kalau kita beramal, yang kita hadirkan adalah Allah. Maaf kata, saya ngerukin God itu semenjak saya ngontrak. Ini Pak Supri, iya kan? Saya ngontrak itu tahun berapa Pak Thalib itu? 98 itu. Iya, dari tahun 98 itu aktivitas saya biasa, bersihin God ini. Sampai sekarang 2001 udah berapa tahun? 98, anggap aja tahun 2000 dah. Sekarang 2001 udah 23 tahun. Kalau saya nggak bersihin God kok saya pengen dibayar sama Pak Lurah, Pak Lurah nggak pernah bayar saya. Lah iya kan? Lah kalau saya bersihin God umpamanya pengen apa jadi RT, ngapain? RT saya ambil sekarang, lu di sini jabatan RT gua pegang, udah dikasih aja jadi dulu. Kan begitu. Termasuk pencalonan RW kemarin kan saya disuruh dia jogok-jogokin suruh nyalon jadi RW. Ya enggak? RW ntar tambahin T, RW T jadi ruwet. Lah iya kan? Lah makanya saya kagak mau. Tuh. Kita beramal juga seperti itu. Ya sama lah. Ini Al-Aziz ngerancang dari nol kan ada Pak Kino semuanya ada nih. Pak Pri, Pak Heri, Pak Thalib ya. Kalau Bang Midun mah orang agak jauhan dikit kan. Lah iya kan. Yang kita lakukan itu bukan kita mandang ini dan itu, bukan. Hadirkan Allah dalam semua aktivitas kita, maka yang kita lakukan insya Allah stabil. Bukan ya karena merasa diawasi, yang awasilah Allah langsung. Jelas maksudnya? Ya sama tiap hari saya dapat uang amal. Lah iya kan? Orang Pak Kino sekarang dulu nggak pernah mau megang, nggak? Ya saya pegang. Memang kalau saya suruh nulis pembukuan kayak Bude saya nggak bisa. Saya buat laporannya di status WA. Kan begitu istilahnya. Andaikan uang itu saya salah gunakan, kan begitu istilahnya. Lah ngapain saya mesti harus takut sama warga? Lah toh Allah sendiri yang melihat. Jadi kalau kita merasa diawasi oleh Allah, nggak bakalan kita semena-mena. Itu ilmu berat loh. Itu bet. Lu emang ada ngajar nyampe jam 7, jam 8 lu tiap hari. Emang gua nggak tahu sepak terjang lu di luar. Buset, kalian pada nggak tahu, udah gua pasang chip masing-masing. Kalian ini ada berapa sih semua? Perempuan ada berapa ini? Tuh 2, 3, 4. 4 kali 4, 16. Gampangnya gitu udah. Laki-laki ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 3 baris 21 ya nggak? Kalian cuma ada 21 sama perempuan tadi 16. Ya, sama yang di Jawa ada berapa orang? Ya, masing-masing saya kasih kodam 1 keris saya udah. Ya, udah remote. Udah ini. Umpamanya Singo Barong. Awasin barongan yang gede ini. Lah ya enggak? Ini keris sama yang Mbah Jambrong. Ah, ini suruh ngencin yang ya udah kedeteksi semua. Lu mau bohongin gua bagaimana? Dah, ilah. Jelas kan maksudnya? Nanti Bang Tio nanti saya ambilin keris naga runting ya enggak? Ya diunyak sekalian. Nah, begitu rumusnya. Jadi kalau masalah itulah kurang lebihnya begitu. Dikit lagi dah. Qultu berkata siapa saya Habib Abdullah. Wa hadza yakunu lil qari al muhsin fi tilawatihi. Wa hadza dan bermula ini pangkat kedudukan yang mulia di surga. Yakunu itu ada apa? Hadza lil qari'i bagi orang yang membaca Al-Qur'an, al muhsini yang membaguskan li fi tilawatihi dalam tilawahnya, al amil yang mengamalkan bima dengan ayat, yaqra'u yang baca siapa amil, qari'hu pada ya isi ayatnya, minal qur'ani dari Qur'an, hu pada ma, dunal qari' bukan qari' orang yang baca Al-Quran, al-mukhalliti yang mencampur adukkan. Mencampur adukkan itu sama dengan iltibas. Orang yang talbis mencampur, wala talbisul haqqo bil batil itu loh. Nah, itu maksudnya bacaannya dia benar, diamalkan dengan benar, bukan orang yang qari' membaca Al-Quran tapi ngawur gitu loh. Al-ghafili yang lalai. Dalat menunjukkan ala dzalika atas itu kaunuhu lil qari al muhsin apa al ahadis hadis
as-shahihatu yang shahihah, al-waridah yang datang fi iqabil qari dalam ancaman siksanya orang yang membaca Al-Qur'an, alladzi yaitu qari la ya'malu yang tidak mengamalkan siapa qari bil Qur'ani dengan Qur'an. Wa in kana dan sekalipun ada siapa qari tadi orang yang baca Qur'an, yaqra'uhu itu membaca siapa qari'u pada Qur'an, kama unzila, kama sebagaimana bacaan unzila yang diturunkan apa ma fi dzahiri dalam zahirnya. Udah segitu dulu. Maksudnya begini, pahala yang luar biasa tadi Allah siapkan untuk orang yang memang betul-betul membaca Al-Qur'an, dijiwai, diresapi, kan begitu. Nah, kalau koriknya korik ibaratnya mukhallid ghafil, udah bacanya dicampur adukkan yang hak dengan yang batil, diamalkan juga kagak, bacanya mulutnya kemana, Yasin wal Qur'anil Hakim, ngelihat kucing telanjang diliatin. Nah, ngerti maksudnya? Terganggu, ada tikus uduk lewat, tikus, ya mulutnya inna kalaminal mursalin, ala mulutnya baca Quran tapi pikiran dan hatinya gram yang kemana-mana. Dalikal kita pula roy bafi. Ya Allah, ini sebentar lagi gua ditagih. Lah repot. Jelas ya maksudnya? Lah itu namanya ghafil. Lu ngantuk nyampe miring-miring gitu sih, hati-hati ntar rubuh lagi. Orang ngantuk lagi Paijan. Enggak ada Paijan, Parjo, Paina ngantuk gak Paina? Halo sama. Ya, pokoknya asal malam Senin mah udah kacau aja. Lah kacaunya apa? Lah kan siang pengen latihan silat. Lah begitu ngaji ngantuk kabeh, ya Allah. Dikit lagi. Fayakunu maka ada apa ada itu darajatil jannah, hitungan derajat-derajat surga bihasabi dzalika, itu dengan kadar itu semua. Itu semua yaitu tata cara baca Qur'annya ala wafqi ma dzakarahul alim, atas serasi dengan perkara aturan zakaro yang menyebutkan kepada ma siapa al alim orang alim, alladzi yaitu tata cara membaca Al-Qur'an, nakolna yang memindahkan pendapat siapa kami kaulahu pada pendapatnya al-alim qoriban dalam waktu sejenak nanti di bawah. Wallahu a'lam bissawab. Ini besok nih. Man itu wa minal mandub ilahi tahsinus saud bil Qur'an. Besok diiniin. Maka mulai sekarang ngajinya kudu serius, ngajinya kudu tekun, jangan main mulu, jangan bercanda mulu. Ini rezeki 3, dengerin. Jangan percaya bercanda mulu ya kan. Jangan ibaratnya malu bertanya sama temennya. Adik, matanya dibuka. La ilaha illallah. Ini abang lu ngantuk, adiknya ngantuk. Ya Allah. Ngantuk kok berjamaah. Lu malu loh sama masih kecil loh di belakang. Masih bentar aja. Siapa namanya? Butuh ya. Oh gitu. Ada yang mau nanya? Nanya enggak? Pak nanya Pak, ini malam ini ada bagi-bagi duit apa enggak? Kan tadi udah. Paham banget lu ah. Oke, kita itu bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.